Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Putri Nur Azizah. Melalui video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji T1 sampel dan uji T2 sampel. Simak videonya baik-baik ya teman-teman. Happy watching. Perlu kita ketahui bahwa uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik yang cukup populer digunakan oleh banyak peneliti. Bila kita ingin menguji satu variabel dengan jumlah yang relatif terbatas, uji ini adalah jawabannya. Contohnya, kita ingin menguji apakah anak yang rajin mengkonsumsi kalsium akan memiliki tinggi badan yang lebih daripada anak-anak yang kurang mengkonsumsi kalsium. Atau kita juga bisa membuktikan apakah nilai rata-rata siswa di suatu kelas berbeda signifikan dengan nilai rata-rata siswa di sekolah tersebut. Tentu saja kita tidak boleh lupa bahwa distribusi T merupakan prosedur pengujian sampel kecil di bawah 30 unit. Nah, selanjutnya kita masuk kepada apa sih itu pengertian dari uji T1 sampel. Nah, uji T1 sampel merupakan salah satu prosedur pengujian statistik inferensial yang digunakan untuk menguji apakah rata-rata dari data yang kita gunakan secara statistik berbeda secara signifikan bila dibandingkan dengan nilai rata-rata yang sudah diketahui berdasarkan asumsi ataupun opini. Karena uji ini hanya melibatkan satu kelompok sampel, kita akan melakukan pengujian nilai rata-rata sampel tersebut terhadap nilai rata-rata pada hipotesis nol. Sederhananya, kita akan menguji nilai rata-rata sampel statistik dengan rata-rata populasi parameter. Uji T1 sampel biasa digunakan untuk menguji hal-hal berikut. Yang pertama, perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis. Yang kedua, perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Yang ketiga, perbedaan rata-rata antara sampel yang kita gunakan dan nilai peluangnya. Yang keempat, perbedaan statistik antara nilai perubahan dan titik nol. Selanjutnya, perlu diingat bahwa uji T1 sampel hanya bisa digunakan untuk membandingkan nilai rata-rata sampel pada satu variabel dengan nilai rata-rata yang sudah ditentukan. Nah, jika kita ingin membandingkan rata-rata lebih dari satu kelompok, kita bisa menjalankan uji T sampel independen untuk membandingkan rata-rata dari dua kelompok atau ANOVA satu arah, yaitu untuk membandingkan nilai rata-rata dari dua kelompok atau lebih. Uji T1 sampel juga digunakan untuk jumlah sampel kecil kurang dari 30 atau ketika parameter standar deviasi dari populasi tidak diketahui. Karena kita akan melakukan uji satu sampel atau variabel, uji T1 sampel ini tergolong ke dalam analisis univariat. Nah, dalam uji T1 sampel, uji statistik yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam penggunaan uji T1 sampel, kriteria kondisi data yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, jenis data yang digunakan adalah interval atau rasio. Yang kedua, sampel yang terpilih dari populasi harus bersifat random. Yang ketiga, tidak terdapat data yang bersifat outlier atau ekstrem kiri atau kanan. Yang keempat, varians dari sampel dan populasi bersifat homogen. Nah, teman-teman, dalam video kali ini saya juga akan menampilkan contoh dari uji T1 sampel. Berikut contohnya. Anggaplah kita akan melakukan pengujian tinggi badan dari 20 siswa SMA. Berdasarkan literatur terdahulu, rata-rata ideal tinggi badan siswa SMA adalah 170. Nah, pertanyaannya, apakah hal ini terbukti secara statistik? Mari kita lakukan pengujian hipotesis uji T1 sampel. Yang pertama, hal yang kita lakukan yaitu tentukan hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Setelah itu, tentukan tingkat signifikansi atau alfa dan daerah penolakan. Setelah itu, pengujian dengan statistik uji. Langkah keempat, penentuan apakah T0 berada dalam area penolakan atau tidak. Maka, berdasarkan statistik uji, kita gagal untuk menolak H0. Dan kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian di atas, bisa kita simpulkan bahwa kita gagal untuk menolak H0.
Atau bisa disimpulkan juga bahwa tidak terdapat cukup bukti untuk menolak H0. Artinya, dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%, rata-rata tinggi badan siswa SMA adalah 170 cm. Bila di atas kita menggunakan cara manual, maka berikut saya lampirkan cara menggunakan software SPSS dalam statistik uji T1 sampel. Yang pertama, langkah pertama yang kita lakukan yaitu buka software SPSS kita. Yang kedua, siapkan data kita. Yang ketiga, jangan lupa isi variabel sesuai kondisi sampel yang kita miliki. Selanjutnya, pilih Analyze. Setelah itu, Compare Means. Pilih One Sample T-Test. Nah, langkah kelima, klik dan pindahkan variabel yang akan kita uji, isikan nilai hipotesis yang akan diuji pada test value. Langkah keenam, pilih option, lalu input nilai selang kepercayaan yang diinginkan. Dan yang terakhir, klik OK, lalu interpretasikan output. Nah, berdasarkan output yang kita dapatkan, berikut hasil interpretasi dan cara membacanya. Berdasarkan output SPSS di atas, terdapat beberapa cara menentukan hasil uji hipotesis. Nilai p-value yang kita dapat adalah 0,128. Nilai ini lebih besar daripada alpha yang kita gunakan, yaitu 5% atau 0,05. Karena p-value lebih besar daripada alpha, artinya kita gagal untuk menolak H0. Bila kita menemukan batas atas dan batas bawah selang kepercayaan memuat 0, artinya kita gagal untuk menolak H0. Nah, teman-teman, dari tabel di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa uji T1 sampel merupakan salah satu sarana pengujian hipotesis yang baik digunakan dalam kondisi sampel kecil. Uji ini bisa digunakan untuk mengetahui perbedaan rata-rata antara sampel dan nilai rata-rata yang digunakan pada hipotesis atau perbedaan rata-rata antara sampel dengan nilai median dari sampel yang kita uji. Sebelum kita menggunakan uji T, pastikan data yang kita gunakan memiliki skala interval atau rasio. Sampel yang terpilih juga harus bersifat random atau acak. Uji T2 sampel dilakukan dengan membandingkan dua min rata-rata dari dua atau beberapa kelompok. Yang pertama, kelompok uji beda 2 min, dan yang kedua, kelompok uji beda besar dari 2 min. Adapun dua jenis uji beda 2 min yaitu uji beda 2 min independen dan uji beda 2 min dependen atau paired t-test. Uji dua sampel adalah membandingkan dua grup kasus dalam satu variabel. Uji dua sampel dapat digolongkan menjadi dua golongan berdasarkan datanya, yaitu uji sampel dengan dua sampel bebas dan dengan dua sampel berpasangan. Dependent sample t-test adalah analisis pengukuran pada subjek yang sama terhadap suatu pengaruh atau perlakuan tertentu. Pengukuran pertama dilakukan sebelum diberi perlakuan tertentu, dan pengukuran kedua dilakukan setelah dilakukan sesudahnya. Contoh pada penelitian perbedaan nilai TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti tes intensif selama 1 bulan, berikut datanya. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan independent sample t-test pada SPSS sebagai berikut. Langkah yang pertama yaitu pilih Analyze, lalu pilih Compare Means, setelah itu pilih Paired Sample t-test, maka akan muncul kotak dialog seperti di samping ini. Selanjutnya, blok variabel TOEFL sebelum dan sesudah, kemudian masukkan pada kotak Paired Variable, setelah itu klik OK, kemudian akan muncul output dari SPSS sebagai berikut. Selanjutnya, tabel di atas menggambarkan pasangan nilai TOEFL. Nilai rata-rata sebelum pelatihan intensif adalah 340. Sebelum pelatihan intensif adalah 25,931 dan setelah pelatihan adalah 43,516. Standar error sebelum pelatihan adalah 4,734, sedangkan setelah pelatihan 7,945. Dan tabel kedua yaitu tabel Paired Sample Correlation. Tabel ini menunjukkan tingkat hubungan variabel sebelum pelatihan dengan variabel sesudah pelatihan, di mana nilai korelasinya adalah 0,760. Nilai tersebut mengindikasikan hubungan erat.
Selanjutnya pada tabel ketiga yaitu tabel Pirate Sample Test, di mana ia memuat uji T dan interval keyakinan. Ada perbedaan rata-rata sebelum dan sesudah pelatihan sebesar 103,33 dengan nilai standar deviasi 29,165 dan standar error 5,325. Pertanyaannya, signifikankah perbedaan tersebut? Nah, apabila melihat kolom 95% confidence interval, terlihat batas bawahnya adalah min 114,224, sedangkan atasnya adalah min 92,443. Nilai perbedaan pasangan min 103,333 berada pada rentang tersebut. Untuk kepastiannya, lihat t-testnya. Selanjutnya, nilai T hitung adalah min 19,405 dan DF sama dengan 29, maka diperoleh sig 2 Thailand atau p-value sebesar 0. Nilai p-value tersebut lebih kecil dibandingkan dengan level alpha 0,025. Maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata nilai TOEFL sebelum dan sesudah mengikuti tes intensif. Selanjutnya, Independent Sample T-Test. Independent Sample T-Test digunakan untuk menguji signifikansi beda rata-rata dua kelompok. Sebagai contoh, penelitian tingkat kecerdasan antara remaja putra dan putri. Berikut datanya. Sebelum kita melakukan analisis independent sample t-test, terlebih dahulu harus memberikan bobot pada variabel jumlah. Langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, klik data, lalu pilih Weigh Case pada menu hingga kotak dialog Weigh Case muncul. Setelah kotak dialog Weigh Case muncul, pilih Weigh Case by pada kotak frekuensi variabel, lalu masukkan variabel jumlah. Setelah memasukkan variabel jumlah, langkah selanjutnya kita klik OK. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan analisis independent sample t-test. Langkahnya sebagai berikut. Langkah pertama, klik Analyze lalu pilih Components, pilih Independent Sample T-Test dan akan muncul kotak dialog seperti di samping ini. Setelah muncul kotak dialog Independent Sample T-Test, masukkan variabel TK cerdas pada kotak tes variabel S dan masukkan variabel jenis kelamin pada kotak grouping variabel. Setelah itu, klik Define Group, masukkan nilai variabel jenis kelamin pada kotak grup 1 dan 2. Setelah kotak dialog Define Group, klik Continue sehingga akan kembali ke kotak Independent Sample T-Test. Setelah itu, kita klik Option sehingga kotak dialog Independent Sample T-Test option muncul. Secara default, tinggal tingkat kepercayaan 95% dan exclude case analysis by analysis. Setelah itu, klik Continue, kemudian klik OK, kemudian muncul output hasil analisis SPSS sebagai berikut. Dari tabel grup statistik memaparkan jumlah data atau sampel, nilai rata-rata dan standar deviasi. Rata-rata tingkat kecerdasan laki-laki yaitu 42,65 lebih kecil dibanding perempuan yaitu 23,143. Tabel Independent Sample Test yang pertama menguji apakah kedua kelompok memiliki varian yang sama. Dengan H0 sama dengan kedua kelompok memiliki varian yang sama dan H1 sama dengan kedua kelompok tidak memiliki varian yang sama. Maka diperoleh nilai sig sama dengan 0,628 besar dari alfa 0,05, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki varian yang sama. Selanjutnya, tabel Independent Sample Test yang kedua menguji apakah kedua kelompok memiliki rata-rata yang sama. Dengan H0 sama dengan kedua kelompok memiliki rata-rata tingkat kecerdasan yang sama dan H1 sama dengan kedua kelompok tidak memiliki rata-rata tingkat kecerdasan yang sama. Dengan hasil yang didapat, T hitung sama dengan 1,345 kecil dari T tabel yaitu 80,00,25 adalah 1,990, maka H0 diterima. Jadi kedua kelompok memiliki tingkat rata-rata kecerdasan yang sama.
Dengan kata lain, tidak ada perbedaan rata-rata tingkat kecerdasan antara siswa perempuan dan siswa laki-laki. Nah, di samping menggunakan perbandingan T hitung dengan tabel, dapat juga dilakukan perbandingan Sig2 Toilet dengan alfa, yaitu Sig2 Toilet sama dengan 0,181 besar dari alfa 0,025 sehingga H0 diterima.